Tapi coba sebaliknya. Kalau orang Kristen bikin banner tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Selesai hidupmu. Iya. Karena kalau ada tulisan begini, maka Satpol PP, polisi, ya, kemudian petinggi-petinggi agama Islam, ya, persatuan-persatuan musyawarah, muspida dan lain sebagainya, pemuka agama, mereka akan mengatakan itu namanya kajian Islam untuk menyadarkan orang-orang tapir. Tapi kalau dibalik, tulisannya benarkah Quran dipalsukan, maka muspida, polisi, pamong praja, dan lain sebagainya, mereka akan konferensi pers dengan mengatakan orang ini memecah belah persatuan. Orang ini membuat gaduh, tidak menghargai perbedaan. Orang ini adalah sumber penyakit masyarakat. Nah, itu makanya saya bilang logika sungsang berdebat soal agama di negeri Konoha. Memang begitu kok, gimana? Iya, jangan sekali-kali kau buka mulutmu tentang agama Islam karena kamu nanti akan langsung diberikan cap sebagai perusuh. Sebagai orang yang tidak bertoleransi, sebagai orang yang membuat pertikaian. Kalau Anda ngomong agama Islam. Berbeda dengan sebaliknya. Kalau sebaliknya, orang Islam ngomongin Kristen, itu namanya syiar dan dakwah. Makanya ketika Abdul Somad mengatakan, haleluya, dengan nada meledek begitu kan? Dengan begini-begini tangannya. Seperti itu, tidak masalah, itu namanya dakwah. Makanya saya pun berkesimpulan bahwa memang orang Islam ini kebanyakan menghayal. Iya, kebanyakan menghayal mereka. Makanya saya juga punya satu lagu buat kalian. Hayyalan saja. Hayyalan saja. Begitu. Kalau begitu kalian jangan marah. Kalian udah mau tangkap. Penista, aku mau tangkap ini penista. Apa kalian ini? Jadi jangan kalian kebanyakan halu ya teman-teman. Ayo kita adil. Mau nggak adil? Kamu bahas agama Kristen boleh. Saya bahas agama kamu itu boleh juga. Kenapa tidak boleh? Kecuali saya fitnah Muhammad. Tunjukkan satu fitnah saya kepada Muhammad. Sanggup kalian? Tidak bakal sanggup. Gak bakal kalian sanggup menunjukkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Ibrahim Jackie. Ibrahim Jackie. Silakan Ibrahim Jackie. Ibrahim Jackie. Muslim bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi, Bang. Silakan. Ya. Muslim? Muslim ya. Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Jangan saya sampaikan. Banyak mesti saya tanya sebenarnya ini. Apa itu, Bang? Jadi ada bilang macam tadi bukan penista namanya tuh. Yang mana? Hayalan saja apa namanya? Hayalan saja apa? Iya, hayalan saja karena kalian terlalu banyak menghayal. Itu yang kamu yang merubah-rubah ayat itu. Merubah-rubah ayat. Di mana saya merubah-rubah ayat? Saya tidak merubah-rubah ayat. Ketika Abdul Somad mengatakan, dengar. Ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir mengatakan begini, haleluya. Betul nggak Abdul Somad bilang begitu? Betul? Ya itu Abdul Somad. Bukan nah, Islam, makanya saya bilang, iya, saya bilang itu hayalan saja. Hayalan saja. Saya bilang itu hayalan. Kenapa saya bilang hayalan? Dari mana? Sebentar. Kenapa saya bilang itu hayalan? Dari mana Abdul Somad tahu bahwa ada jin di situ ngomong haleluya? Dari mana dia tahu? Itu kan hayalan saja. Gimana? Coba patahkan argumen saya. Dari mana dia dapat itu? Iya, tanya sama dia lah. Berarti kamu mengiyakan saya. Artinya bukan. Kalian percaya kepada hayalan. Oh, gimana? Tanya sama dia ngomong dia pun tanya sama saya gitu jadinya. Loh, kok tanya?
Waktu Lagi- itu terjadi kehebohan. Tetapi Majelis Ulama Indonesia kumpul. Apa katanya? Itu tidak menista agama. Ya, kalau orang Islam, dan saya bilang, orang Islam kalau bahas Kristen namanya syiar dan dakwah. Sementara kalau orang Kristen bahas Islam namanya penistaan agama. Itu sudah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang mengingkari itu, dia sama saja mengingkari kenyataan. Silakan. Silakan. Ya saya harapkanlah janganlah begitu kalau live itu janganlah menghina-hina seperti itu. Itu aja saya minta sama kamu nih. Saya nggak suka Bang, tegang orang Islam menghinanya di dengan mana, kamu Bang begitu. Ibrahim? Saya kan tidak menghina. Saya itu mengatakan sebagaimana orang Islam mengatakan. Dan sering Gimana? kali aku dengar itu Edis selalu bilang hayalan saja. Di mana Loh. mana adanya itu bacaan seperti itu? Bacaan itu kan itu hayalan saja Di mana kata adanya? Abdul Somad itu. Bukankah ucapan Abdul Somad itu hayalan saja? Yang dibilang Abdul Somad itu bukan hayalan saja. Yang dibilang Abdul Somad itu masalah salib, bukan hayalan saja. Iya, Itu- ketika itu- Abdul Somad itu azan. mengatakan haleluya. Makanya kamu- Ketika dia mengatakan begitu, dari mana dia tahu itu? Makanya saya bilang sama Edis, kalau Edis selalu ngomong-ngomong macam itu, Edis nanti Pak Payah nanti diancam, Pak Payah nanti diancam tuh. Sebab itu Nah, penghinaan kan bagi mulai ancam, penistaan agama. Makanya saya bilang orang menista atau tidak itu ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bang, yang memfitnah Al-Quran siapa? Di mana saya memfitnah Al-Quran? Saya mengatakan Itu tadi argumen fitnah. Abdul Somad itu hayalan saja. Gimana sih? Abdul Somad mengatakan itu hayalan saja. Ya, Hanya kebetulan nadanya saya buat nada-nada Islami. Nadanya saja yang saya buat nada Islami. Tidak ada saya mengatakan ini. Ketika Abdul Somad mengatakan haleluya, itu kan nada Kristiani. Nah, saya buat juga nada Islami. Hayalan saja. Gimana? Di mana menistanya? Kalau Abdul Somad tidak menista, maka saya pun tidak menista. Gimana sih? Saya Gimana? bilang juga lah, gantilah kita ngomong. Coba yang katanya kan itu kan azan. Coba cari dalam azan itu di mana hayalan saja di mana. Coba itu dulu. Saya bukan tidak Abdul Somad. mengatakan itu azan. Siapa yang bilang saya katakan itu azan? Yang bilang itu azan siapa? Saya tidak bilang itu azan. Diirama-iramakan tadi hayalan saja, apa namanya itu? Iya, iramanya mirip seperti azan, tetapi saya tidak bahas azan. Gimana sih? Saya tidak sedang membahas azan sama sekali. Saya mengatakan argumen Abdul Somad hayalan saja. Gimana sih kamu ini? Ada-ada saja lo kalian ini. Kalau orang Islam boleh nyanyi, mengapa kau Tuhankan manusia? Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Masa saya nggak boleh nyanyi? Saya juga boleh nyanyi. Mengapa kau Tuhankan Muhammad? Mengapa kau mempertuhankan dia? Sama bang, sama. Itu klaim Edis saja, tidak ada orang mentuhankan Nabi Muhammad itu tidak ada. Tolong ingat baik-baik. Bang, saya Itu sudah Edis dari capek dulu bang aja bahas yang itu. selalu Orang bilang. Islam itu adalah umat yang mempertuhankan Muhammad. Tidak ada umat Islam yang mempertuhankan Nabi Muhammad itu tidak ada. Mempertuhan itu apa sih? Nabi Muhammad itu Rasulullah. Iya, saya tahu. Muhammad itu adalah Paham seorang saya. Rasul. Muhammad itu di dalam Al-Quran adalah seorang Nabi. Muhammad itu di dalam Al-Quran adalah seorang manusia. Pertanyaan saya, kenapa kalian tuhankan dia? Sudah tahu Tidak dia ada manusia umat Islam yang tidak tahu menuhankan apa yang akan diberbuat terhadapnya, kok kalian pertuhan dia? Kencingnya Siapa Muhammad maksudnya diminum. Keringatnya Muhammad harum. Menjadi parfum 1000 bunga. Darahnya Muhammad diminum. Muhammad bahkan sudah meninggal, kalian panggil-panggil namanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, trung 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 trung, ya Rasulullah. Kalian itu memuji muliakan Muhammad, kalian bahkan membendewakan dia, mengkultuskan dia. Tapi kalian tidak Ingat, sadar.
memuliakannya hanya sebagai nabi, sebagai utusan, Oke, sebagai sekarang rasul, begini. bukan sebagai Tuhan. Oke. Itu yang salah tuh kamu. Oke, coba dengarkan Bang. Dua Kamu yang ambo berbuat panjang remeh-remeh, kepala ambo ini ngomong sama Anda ini panjang kepala saya. Coba lihat, dengarkan ya Bang ya, dengarkan Bang. Ketika Anda melihat orang-orang Kristen di gereja, orang-orang Kristen di gereja ngapain? Mereka berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus. Begitu bernyanyi-nyanyi memuliakan Yesus. Ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Itu kan? Ketika orang Kristen di gereja memanggil-manggil nama Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Apa orang Islam bilang? Jangan kau menuhankan manusia. Mengapa kau menuhankan dia? Sementara orang Islam, mereka bukan di ruangan, mereka di jalan gelar tikar. Orang mau lewat putar balik lo, nggak tahu lo gue lagi nyembah Nabi gue Muhammad. Nah, ketika umat Islam gelar tikar di jalan, mereka mengucapkan hal yang kurang lebih sama. Ya Rasulullah, trung 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 trung. Ya Nabiullah, trung 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 trung. Ya Rasulullah, salam ala Nabi. Itu yang kalian lakukan. Bahkan tidak pernah ada orang Kristen minum air kencing Yesus, nggak pernah ada. Tapi orang Islam minum air kencing Muhammad. Tidak pernah ada orang Kristen berebut air bekas Yesus cuci tangan. Tidak pernah ada. Tapi umat Islam, kalau Muhammad cuci tangan, bekas cuci tangannya jadi rebutan orang Islam. Makanya saya bilang Bang, orang Islam lebih-lebih mempertuhankan Muhammad ketimbang orang Kristen mempertuhankan Yesus. Gantian-gantianlah. Silakan. Boleh dijawab. Silakan. Ya, gantian kan. Kalau orang Kristen di gereja, memang semua orang Kristen mempertuhankan Yesus. Wajar umat Islam bilang itu umat Kristen sedang berdoa bertuhankan pada Yesus. Tapi kalau ada jelas kata tadi kan, kalau umat Islam hanya Nabi Muhammad itu Rasul, ya Rasulullah, ya Nabiullah, nggak ada dibilangnya Tuhan di situ. Jadi gara-gara nggak dibilang begitu, maka namanya tidak dituhankan. Sebentar. Oke, gara-gara tidak dipanggil Tuhan, sebentar. Menurut logikamu, gara-gara tidak dipanggil Tuhan, maka tidak dituhankan. Itu menurut logikamu. Jadi dituhankan itu adalah menurut mulut. Betul? Betul? Saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu. Bukan. Sekarang bukan lagi. Yang gimana sih? Nih, ya, saya akan tunjukkan. Apakah mempertuhan itu harus ada? Apakah mempertuhan itu harus terucap dari mulut? Tidak perlu terucap dari mulut, tergantung perbuatan Anda. Nih, saya tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran ya. Apakah ada orang yang mengatakan, ya Tuhanku, wahai hawa nafsu? Nih, saya tunjukkan. Ini ada ayat di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Nih, lihat nih. Surat Al-Jatsiyah, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Udo Ibrahim Jaki, ada tidak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Itu orang-orang sesat. Bukan ada orang tidak? Bukan perintah Allah. Ya, ada tidak orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Dan kalau orang sesat mestilah ada kan? Ada. Nah, pertanyaan saya, kapan dia panggil hawa nafsunya Tuhan? Kapan dia panggil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya waktu dia sesat lah. Iya, kapan dia sebutkan? Ya Tuhanku hawa nafsu. Kapan? Sebentar, saya balik dulu kamera saya nih. Aduh, bagaimana cara berpikir orang Islam ini bagaimana? Coba lihat ya. Ketika orang mempertuhankan hawa nafsu, apakah dia, ya Tuhanku hawa nafsu? Apakah begitu? Tidak. Apakah mereka berdoa, ya hawa nafsuku, kabulkanlah doaku, ya hawa nafsuku. Jadi mempertuhan itu tidak ditentukan oleh mulut, tetapi ditentukan oleh bagaimana Anda memperlakukan sesuatu. Ketika Anda sudah membuat diri Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu itu menjadi Tuhanmu menurut Al-Quran. Tanpa harus keluar dari mulutmu bahwa hawa nafsu itu Tuhanmu. Nah, Muhammad dipertuhan oleh orang Islam dengan cara bagaimana orang Islam memperlakukan dia. Kencingnya diminum, keringatnya jadi rebutan parfum. Makanya Muhammad itu Sai Baba versi kini. Sai Baba tahu Sai Baba? Tahu Sai Baba? Jadi kalau kencing diminum itu Tuhan namanya dah.
Kalau kamu sudah minumin kencingnya orang, keringatnya kamu ambil, kamu jilat-jilatin, terus bekas cuci-cuci tangannya kamu minumin, itu artinya kamu sudah mengkultuskan orang itu, kamu mendewakan, mentuhankan orang itu. Bahkan kau sebut-sebut namanya di dalam sholatmu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad. Kalian boleh begitu kan? Kalian panggil-panggil persis seperti orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus. Tetapi orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Tidak ada murid-murid dari Tuhan Yesus minum air kencing Yesus, nggak ada. Tidak ada murid-murid minum bekas cucian tangan Yesus, nggak ada. Tetapi umat Muslim minum bekas cucian tangannya Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad itu adalah berhala yang diberhalakan orang Islam. Tapi kalian tidak mau ngaku, kalian tidak mau sadar. Kalian menggunakan standar ganda. Ketika orang Kristen memperlakukan Yesus, memuliakan Yesus, kalian bilang mempertuhankan. Ketika umat Islam melakukan hal seperti itu, kalian nggak ngaku menuhankan. Coba jujur kepada diri sendiri. Idis dengarlah. Idis dengar orang Kristen bagaimana berdoa kepada Yesus kan? Ya Tuhan kan? Coba, apakah kalian tidak mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul nggak kalian mengucapkan begitu? Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Oke. Ketika kamu berkata-kata kepada Muhammad, Muhammad ada di mana? Maksudnya? Waktu abang sholat kan dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Betul nggak? Ya. Oke. Ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Anda mengucapkan itu kepada Muhammad. Anda yakin Muhammad mendengar nggak? Meninggal dunia. Mendengar nggak? Mendengarlah dia. Oke, berarti Anda punya keyakinan bahwa orang mati, orang yang sudah di dalam kubur, dia maha mendengar, betul? Dia tahu enggak? Yang mati itu siapa? Apakah Muhammad masih hidup? Yang mati itu jasadnya. Jasadnya yang mati itu. Berarti Muhammad maha mendengar? Rohnya masih hidup. Iya, berarti Muhammad maha mendengar. Meninggal. Apakah ketika kamu mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu wahai nabi, dia mendengar gak? Kalau nggak mendengar itu apa diucapkan? Oke, berarti kamu mengimani bahwa Muhammad maha mendengar, betul? Ya maha mendengar sebagai rasul. Makanya saya bilang ketika kami beriman, Yesus kami hidup, dia bangkit mengalahkan maut. Dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kami ketika Yesus naik ke surga. Nah Muhammad bukan naik ke surga, dia turun ke kuburan. Tapi kamu berseru-seru kepada orang dalam kubur. Bukankah kamu berseru-seru kepada dia yang ada dalam kubur? Ini saya pertanyaan ada satu nih kan. Ada pertanyaan. Silakan. Jadi selalu saya dengar membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, ya. Kenapa dia tidak bandingkan dengan Rasul Kristen, Nabi Muhammad? Bang, Rasul Paulus, Muhammad dengan Rasul Paulus saja tidak level. Justru Muhammad itu bahkan dengan Rasul Paulus saja tidak level. Menjadi pertanyaannya begini, kenapa kamu memperlakukan Muhammad, membuat Muhammad mempertuhan Muhammad? Itu yang harus kau perlakukan demikian itu adalah Yesus. Yang harus kau pertuhan, yang harus kau jadikan Tuhan junjungan pemimpin itu adalah Yesus, bukan Muhammad, Ibrahim. Kok Yesus pula yang menciptakan langit dan bumi itu Allah? Kok Yesus kok lari menciptakan langit dan bumi si ketinggian? Bang, itu nanti debat kusir. Kalau kamu berdebat soal siapa yang menciptakan langit dan bumi, semua mengklaim menciptakan langit dan bumi, nanti ujung-ujungnya debat kusir. Kamu debat begitu cocoknya sama Mikana. Cocok sama Mikana sana. Kamu debat siapa pencipta langit dan bumi. Sampai besok pagi kalian gitu. Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya menciptakan langit dan bumi. Bukan. Tuhan saya bukan. Tuhan. Oh bukan. Tuhan kamu. Tuhan kamu. Itu. Kita di sini bukan debat kusir, Bang. Kamu mengklaim yang menciptakan langit dan bumi. Kita di sini membahas apa-apa yang bisa kita logikakan. Coba sekarang saya tanya. Betul tidak kamu mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Anda mengucapkan begitu dan Anda sudah akui. Anda mengucapkan kepada Muhammad dan Anda akui Muhammad maha mendengar. Sedangkan fakta di lapangan Muhammad ada di kuburan, betul? Betul nggak? Ya. Nah, berarti umat apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur?
bukan berseru kepada mayat dalam kubur. Anda berseru nggak kepada Muhammad? Anda berseru nggak kepada Muhammad? Nabi Muhammad itu yang mati itu jasadnya, rohnya tidak mati. Muhammad sudah mati di dalam kubur, betul atau salah? Jasadnya. Oke, dan kalian berseru-seru kepada dia, betul? Kepada Nabi Muhammad. Iya, artinya kan Ya. Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Meninggal dunia. Udah Bang, jangan dipaksakan lah. Saya cuma mau berpesan kepada Anda begini, Bang Zaki. Saya adalah orang yang telah mempelajari Islam dan Kristen. 13 tahun lamanya. Saya tidak mau kata orang, kata pendeta, kata ustadz. Saya nggak mau katanya-katanya. Enak aja lu ngatur-ngatur saya katanya-katanya. Saya baca, saya pelajari, saya telusuri, saya teliti mendalam. Saya habiskan waktu 13 tahun untuk mempelajari. Kesimpulannya apa Bang? Mari, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang pantas, yang layak Anda ikuti. Bukan orang dalam kubur. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Kami tidak umat Islam. Kenapa kalian malah mengikuti orang mati di kuburan? Sadar. Bangun. Woi, bangun, Slim. Bangun. Sahur, bangun. Jadi, tolong dengarlah. Ini saya mau cerita sedikit lah. Silakan. Jadi kan selalu bilang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari tentang Al-Quran lah, ya kan? Malah 13 tahun, ya. Kata dia selalu saya dengar, saya selalu ikut masalah apa ini kan. Tapi yang saya apa kan, ini maksudnya tentang Al-Quran, yang mendalam-mendalamnya dia tidak pelajari. Cuma yang dipelajari tentang Al-Quran, bagaimana cara menyerongkan, bagaimana cara membengkokkan, itu aja pikiran di Di mana yang saya bengkokkan? Di mana yang saya bengkokkan? Itu semua yang di framing-framing yang di apa kan, itu di framing-framing seperti itu dibengkok-bengkokkan namanya, tidak ada yang benar satu. Iya, yang mana? Satu contoh, Bang Zaki. Satu contoh yang saya bengkokkan itu apa? Ya cinta mempertuhankan Nabi Muhammad lah. Itu alamak Jang, itu lagi diulang. Udah, tidur dulu lah Bang. Pusing pala saya Bang. Udah dijelaskan tadi. Dengar dulu. Mesti dengar lah kan. Coba edit membengkok-bengkokkan itu dari dulu kan berapa Islam yang menjawab bahwa Bang, Nabi Muhammad itu hanya rasul. mengenai diskusi apakah umat Islam mempertuhankan Muhammad, itu sudah clear dan sudah diakui oleh lawan debat saya sendiri. Lawan debat saya ketika saya membahas isu ini, sebentar ya, saya putarkan videonya sama Anda nih. Lawan debat saya mengakui dan mengiyakan. Mereka jelas-jelas, aduh sebentar, ini HP saya sebentar. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Nih, sebentar. Memang luar biasa sekali ya mereka ini. Tidak mengakui mereka. Padahal udah jelas sekali. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Ketika saya berdebat dengan seorang muslim. Mengenai apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Atau Tuhannya orang Islam. Beberapa orang. Ada 4 atau 5 orang yang saya upload. Belum yang nggak saya upload. Mengakui Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Dengarkan baik-baik Bang. Dengarkan baik-baik. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Rob kalian ada 2. Nih, perhatikan. Nih, lagi nih. Bukan cuma 1 Bang yang mengakui itu. Perhatikan, nih. Belum berdebat dengan Dedis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Roh. Roh itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Jadi silakan Bang. Secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Rob kalian. Tuhan kalian. Udah, saya rasa itu saja Bang. Belajar dulu agama Islam baru naik lagi ke sini. Oke? Itu belum dijawab lagi. Besok lagi Bang. Saya sudah lelah dan capek Bang. Saya sudah lelah. Capek saya berbicara nonstop terus 3 jam. 3 jam Bang. Saya sudah Aku soalnya yang bilang umat Islam tadi yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan tadi, saya mau berdebat sama dia. Oke, namanya adalah Tasik Ngaji. Dia punya channel YouTube, followersnya, subscribersnya hampir 1 juta. Kemudian Yusuf PI, dia live. Gini Bang, gini. Yusuf PI saya nggak tahu, teman-teman dia live nggak Yusuf PI? Gini, berani nggak abis ini abang naik ke Yusuf PI, bilang begini, bener nggak? Secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Rabb kita. Tanya sama Yusuf PI, tanya sama Daman Al-Mantiki, tanya sama Tasik Ngaji, tanya sama pakar-pakar agama Islam.
Tidak teman-teman tadi aku mau jumpa sama dia, naikkan dia. Oke, Daman Almantiki, klik saja channelnya. Ada channelnya dia. Silakan naik sana. Dia sering live itu. Dia punya umat Islam macam tuh. Aku benci orang seperti dia tuh. Apalagi bagaimana Anda katakan dia penyesat? Justru dia itu ngerti agama Islam. Aduh. Oke, Bang Jeki Ibrahim, kita sambung lagi besok ya. Oke, terima kasih Bang Jeki Ibrahim. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang apologet, yaitu Edis TV, yang mana Edis TV ini sangat begitu viral, khususnya di Indonesia. Bagaimana beliau mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad bisa sesuka hati membahas agama tentang kekristenan. Dan ketika mereka membahas agama kekristenan, maka itu disebut sebagai dakwah. Seperti video yang sudah kita tonton tadi. Tapi kalau orang Kristen yang membahas agama mereka, maka itu disebut sebagai penista. Dalam hal ini, seorang Edis TV memberikan suara agar di negeri kita ini yang adalah keadilan. Bisalah diberi kebebasan untuk berbicara apapun agama mereka, ya, supaya ada keseimbangan. Ya, itulah sebabnya kita sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya minoritas, ya, banyak mereka takut ya berbicara. Dan kalau boleh saya katakan, mereka yang berani berbicara membahas agama mayoritas, mereka itu adalah pemberani. Dan bahkan kalau kita lihat Edis TV sendiri, ya, dia harus pergi ke Amerika untuk bisa membahas agama, yaitu mereka yang selama ini terus-menerus ya membahas tentang Alkitab. Nah, teman-teman, supaya apa? Karena memang di negara kita ini kan dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya harus adil. Engkau boleh membahas agama kami, maka kami pun seharusnya bisa membahas agama Anda. Nah, seharusnya ya undang-undang ya ini ditegakkan di negara kita ini. Supaya apa? Jangan ada ketimpangan, ya. Sehingga ketika diberikan kebebasan untuk bersuara ini, nah ini membuat negeri kita ini menjadi negeri yang cerdas. Ya, apalagi kita lihat sekarang media sosial ini ya tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi karena selama ini ya ketidakadilan ini merajalela khususnya bagi minoritas, maka sekarang ya setelah zaman media sosial semua dibongkar, ya, semua dibuka, sehingga dunia pun melihat ya yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga apa yang tadinya tertutup yaitu diungkap. Makanya Yesus katakan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diungkap. Semua yang tersembunyi, semua yang tertutup, semua akan diungkap. Artinya apa? Bahwa kebenaran itulah yang akan nampak. Makanya jelas firman Tuhan katakan, apabila kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi terang itu ya tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Kalau selama ini mungkin banyak orang takut menyuarakan kebenaran itu, ya. Ibarat seperti terang yang ditutup, ya, katakanlah pakai ember ditutuplah lampu yang terang ini. Ya, memang itu tidak berdampak memang. Tapi sekarang tidak bisa lagi ditutupi. Media sosial ini menjangkau bukan hanya Indonesia, tapi menjangkau dunia. Sehingga orang-orang pun mengenal kebenaran Alkitab. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dan orang-orang semakin banyak diselamatkan. Nah, teman-teman, seperti apa tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.